Keluarga suami usir ibuku dari acara peresmian hotel. Mereka tak tahu kalau ibuku adalah investornya. Kubalas kusir mereka semua dan kutarik semua fasilitas yang pernah aku berikan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit Jakarta di sore hari, yang mulai diwarnai jingga keemasan, selalu tampak lebih indah dari lantai marmer penthouse Pratama. Melalui jendela kaca setinggi langit-langit yang membentang di ruang tamu mereka, Rina bisa melihat seluruh metropolis terbentang di bawahnya, seolah-olah kota itu sendiri adalah permadani eksklusif yang hanya boleh diinjak oleh kaumnya. Di sudut ruangan, sebuah vas kristal bat carat memantulkan cahaya matahari terbenam ke langit-langit berukir. Semuanya serba mewah, serba terukur, serba Pratama. Namun, bagi Rina, kemewahan itu terasa seperti sangkar berlapis emas. Di luar sana, di antara hiruk-pikuk lalu lintas dan gedung-gedung pencakar langit yang sama, tersembunyi dunianya yang sebenarnya. Sebuah dunia yang ia jaga rapat-rapat, terpisah dari kehidupan yang ia jalani bersama Doni dan ibunya, Bu Sandra. Rina Pratama, nama yang ia sandang 5 tahun terakhir, sebenarnya adalah seorang wanita karir yang cemerlang, berhasil bukan hanya berkat gelar master dari universitas luar negeri, tetapi juga karena ketajaman bisnisnya yang luar biasa. Ia adalah CEO di balik layar dari beberapa perusahaan teknologi dan investasi yang jarang disebut di media, entitas yang memiliki aset likuid jauh melebihi seluruh kekayaan keluarga Pratama. Tapi keluarga Pratama tidak perlu tahu. Rina menghela napas, menyesap kopi luwak yang baru disajikan pelayan. Ia harus selalu menjaga topeng itu. Istri pengusaha kaya, menantu penurut, dan wanita yang beruntung menikah dengan Doni. Tentu, Doni bukan orang yang buruk, tetapi dia terlahir dalam budaya kemewahan yang membuatnya haus akan pengakuan sosial. Doni adalah seorang eksibisionis finansial. Dia tidak hanya ingin kaya, dia ingin semua orang tahu betapa kayanya dia. Rina, kenapa kamu melamun? Seharusnya kamu sudah di salon sekarang. Suara melengking Bu Sandra memotong lamunannya. Bu Sandra muncul dari lift pribadi dengan penampilan sempurna, gaun sutra yang baru saja dikirim dari butik terkemuka, dan perhiasan yang tampak seperti dilekatkan secara permanen pada dirinya. Aku sudah menelepon salon, Bu. Aku akan datang lebih siang, jawab Rina, berusaha menjaga suaranya tetap lembut. Bu Sandra, ibu mertuanya, adalah akar dari konflik internal Rina. Bagi Bu Sandra, hidup adalah panggung, dan setiap orang harus memainkan peran mereka dengan kostum paling mahal. Ia bangga akan silsilah keluarga suaminya, meskipun silsilah itu kini lebih banyak menjual aset lama daripada menghasilkan yang baru. Tidak bisa begitu, Rina. Hari Jumat ini, kita akan makan malam dengan keluarga Hadiwijaya, yang suaminya adalah ketua kamar dagang. Jangan sampai rambutmu terlihat kusam. Ingat, citra adalah segalanya. Doni akan segera meresmikan proyek hotel megahnya, The Majestic. Kita harus memastikan koneksi kita kuat. Bu Sandra menekankan, matanya menyipit kritis. Rina hanya mengangguk. Dia tahu Bu Sandra tidak pernah benar-benar menyukai dirinya, tetapi hanya statusnya sebagai istri Doni yang bisa diterima. Yang paling tidak disukai Bu Sandra adalah Bu Amara, ibu kandung Rina. Dunia sederhana Bu Amara. Bu Amara, nama yang selalu diucapkan Bu Sandra dengan nada meremehkan, memilih hidup jauh dari sorotan. Setelah suaminya meninggal 10 tahun lalu, Bu Amara mewarisi dan mengelola kerajaan bisnis investasi yang sangat luas, dari properti global hingga kepemilikan saham di perusahaan teknologi raksasa. Bu Amara adalah sosok yang dijuluki penyihir pasar, di kalangan investor elit yang hanya berurusan dengan transaksi miliaran dolar. Namun, ia tidak pernah menyukai kehidupan glamor. Ia menjual mensah mewah, pindah ke rumah yang lebih kecil dan nyaman di pinggiran kota, dan menghabiskan waktunya merawat taman dan mengajar anak-anak kurang mampu. Baginya, uang adalah alat, bukan tujuan. Saat Rina mulai berkencan dengan Doni, Bu Amara memberikan ultimatum. Rina, kamu bebas memilih suamimu, tapi jika kamu ingin menikahi dia, kamu harus menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya. Berpura-puralah bahwa kita hanya keluarga berkecukupan biasa. Jika dia dan keluarganya mencintaimu karena kamu, itu baik.
Jika mereka mencintaimu karena uang, lebih baik kita mengetahuinya sekarang. Rina setuju. Ia yakin Doni tulus, tetapi ia ingin menguji keluarganya, terutama Bu Sandra. Jadi, Bu Amara hanya tampil sebagai ibu pensiunan sederhana, dengan mobil sedan biasa dan sesekali memberikan hadiah yang tidak sepadan di mata Bu Sandra. Bu Amara, dengan kekayaan yang bisa membeli seluruh jaringan Hotel Pratama, senang dengan perannya sebagai orang miskin yang diremehkan. Itu adalah eksperimen sosial yang menarik baginya. Ujian makan malam. Malam itu, Rina dan Doni menghadiri makan malam mingguan di rumah besar Bu Sandra. Suasana selalu kaku, kecuali saat Bu Sandra membicarakan perhiasan baru atau rencana peresmian hotel. Doni, apakah surat penarikan dana dari investor anonim itu sudah aman? Aku dengar ada rumor aneh di pasar. Jangan sampai uang miliaran itu tiba-tiba menghilang, ujar Bu Sandra saat mereka duduk di meja makan yang dihiasi lilin mahal. Doni terkekeh, menyeka mulutnya dengan serbet linen. Bu, itu uang investor kelas kakap. Mereka dari luar negeri, sangat profesional. Mereka tidak berurusan dengan rumor receh. Proyek The Majestic ini aman. Mereka mengirim dana besar karena percaya pada visi saya. Rina hampir tersedak makanannya. Visi Doni? Investor itu, perusahaan cangkang bernama PT Cahaya Abadi, sepenuhnya berada di bawah kendali Bu Amara. Bu Amara berinvestasi melalui perusahaan anonim ini untuk mengucurkan dana yang Doni butuhkan. Tetapi Bu Amara juga menyelipkan klausul yang sangat ketat mengenai integritas bisnis dan citra sosial dalam perjanjian mereka. Klausul itu memberi Bu Amara hak untuk menarik investasi secara instan jika terjadi pelanggaran moral atau skandal publik yang merugikan nama baik investor. Rina sudah memperingatkan Bu Amara tentang klausul itu, tapi ibunya hanya tersenyum. Jika mereka melakukan hal kotor, biarkan itu menjadi ranjau yang meledak tepat di kaki mereka sendiri, nak. Ngomong-ngomong soal uang dan status, lanjut Bu Sandra, melirik Rina dengan tatapan menghakimi. Aku harus mengingatkanmu, Rina. Ibu kandungmu meneleponku hari ini. Dia bilang ingin datang ke acara peresmian The Majestic. Doni menunjukkan ekspresi jengkel. Kenapa dia harus datang? Rina, kamu tahu betapa pentingnya acara itu. Seluruh klien besar saya, bahkan wali kota, akan hadir. Kita membutuhkan wajah yang bersinar, bukan wajah yang membuat orang bertanya-tanya apakah kita mengadakan program amal. Rina merasa darahnya mendidih, tetapi ia memaksakan senyum lelah. Doni, dia ibuku. Dia hanya ingin melihat suaminya sukses. Melihat suamiku sukses? Dia bahkan tidak repot-repot membelikan hadiah yang layak untuk pernikahan kita. Hanya sebuah set alat makan perak tua dari entah di mana. Kita bahkan tidak pernah menggunakannya. Lihat saja pakaiannya. Selalu lusuh seperti baru keluar dari pasar tradisional. Rina, dia adalah beban citra kita. Bu Sandra mendengus. Tolong, buatlah dia mengerti untuk tidak datang. Jika dia datang, aku tidak akan bertanggung jawab atas apapun yang mungkin terjadi. Tari, adik Doni, menambahkan dengan nada mengejek. Mungkin dia bisa berdiri di luar saja dan menjual bunga. Setidaknya dia bisa menghasilkan uang untuk menutupi biaya transportasinya. Rina mengepalkan tangan di bawah meja. Penghinaan itu sudah melewati batas. Mereka tidak hanya meremehkan seorang wanita tua, mereka meremehkan wanita yang kekayaannya bisa melunasi seluruh utang keluarga mereka dan membeli The Majestic tunai, tanpa harus meminjam sepeser pun. Janji yang terpendam. Malam itu, setelah pulang dan Doni tertidur lelap, Rina pergi ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop dan mengakses sistem akun pribadi yang terpisah. Di layar, terbentang diagram keuangan yang rumit, menunjukkan bagaimana PT Cahaya Abadi mendominasi modal Hotel The Majestic. Rina mengirim pesan singkat kepada Bu Amara. Mereka memintamu untuk tidak datang ke peresmian. Mereka menghinamu lagi, Bu. Balasan Bu Amara datang hampir instan. Aku tahu, nak. Aku sudah menduga. Tapi aku harus datang. Aku perlu melihat dengan mata kepalaku sendiri seberapa jauh harga diri mereka tenggelam. Jangan khawatir.
Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik selama ini. Bersiaplah, karena ini adalah akhir dari sandiwara kita. Biarkan mereka terus berpikir bahwa aku hanya ibu pensiunan biasa. Aku sudah menempatkan orang-orang terbaik kita di belakang layar The Majestic. Semua dokumen siap. Tunggu isyaratku di hari haji. Membaca pesan itu, Rina merasakan campuran antara ketakutan dan kegembiraan. Dia sudah lelah menjadi perancang busana yang menutupi kebobrokan. Dia sudah muak menjadi menantu yang tunduk di bawah tekanan status sosial. Dia menutup laptopnya, menatap bayangannya di kaca gelap jendela. Malam ini, dia adalah Rina Pratama, menantu yang patuh. Tapi saat peresmian tiba, topeng itu akan robek, dan Rina yang sebenarnya, anak dari seorang investor raksasa yang kejam dalam bisnis, akan muncul. Dia berjanji dalam hati, jika mereka berani menyentuh harga diri ibunya di depan umum, dia akan menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan mereka dari tahta kesombongan yang mereka bangun di atas kebohongan. Sandiwara telah mencapai babak terakhir, dan tirai akan segera dibuka. Rina hanya perlu menunggu, sambil terus memainkan peran sebagai istri yang bangga atas kesuksesan Doni. Padahal, dia tahu pasti, kesuksesan itu hanyalah tali yang dipegang erat-erat oleh ibunya. Dan tali itu siap diputus kapan saja. 2 hari tersisa menuju peresmian, The Majestic. Hotel itu berdiri megah, 30 lantai yang dilapisi kaca reflektif dan baja mutakhir. Sebuah monumen kekayaan baru yang Doni Pratama klaim sebagai puncak dari visinya yang tak tertandingi. Selama 2 bulan terakhir, Doni telah menjadi bintang media bisnis. Wajahnya menghiasi halaman depan majalah Lifestyle dan Finansial, selalu dengan narasi yang sama, seorang pengusaha muda yang berani mengambil risiko besar, didukung oleh intuisi tajam dan, tentu saja, investor anonim kelas kakap yang memberinya kebebasan finansial total. Doni menikmati setiap detiknya. Di ruang kerja pribadinya yang mewah, ia sedang mengadakan konferensi video dengan tim pemasaran sambil sesekali melirik pantulannya di layar. Ingat, Doni berkata, suaranya dipenuhi percaya diri yang mendekati kesombongan. Besok pagi di siaran langsung televisi, fokuslah pada kata, visi. Jangan pernah biarkan publik lupa bahwa ini adalah visi saya. Katakan bahwa investor itu tertarik hanya karena saya. Dan pastikan daftar VIP tercetak di kertas emas. Saya ingin semua orang tahu bahwa ini bukan hanya pembukaan hotel. Ini adalah lahirnya era Pratama yang baru. Rina berdiri di ambang pintu, membawa 2 cangkir teh herbal, salah satunya untuknya, yang lain hanya formalitas agar dia bisa mendengarkan. Dia melihat Doni. Pria itu tampak tampan, energik, dan benar-benar yakin bahwa dialah arsitek dari semua kemewahan ini. Ironisnya, Rina tahu bahwa Doni hanya seorang kontraktor yang beruntung. Seluruh konsep interior, pemilihan lokasi strategis yang mahal, hingga negosiasi izin yang rumit, semuanya dikoordinasikan oleh Bu Amara dan timnya, diam-diam bekerja di balik veil PT Cahaya Abadi, hanya untuk memvalidasi proposal bisnis dasar yang Doni ajukan. Doni mengakhiri panggilan dengan tawa keras, berbalik, dan melihat Rina. Sayang, kau di sana. Dengarkan, para pewarta ini begitu haus akan detail. Mereka memujiku seperti aku adalah dewa bisnis. Sepertinya Bu Sandra benar. Kita berhasil menciptakan citra yang sempurna. Rina menyerahkan teh itu. Tentu, Doni. Tapi, hati-hati. Kadang-kadang, semakin tinggi kita terbang, semakin keras kita jatuh. Doni mencibir. Kau selalu pesimis. Rina, tidak akan ada jatuh. Aku memiliki 80% modal dari investor anonim. Itu adalah bantalan yang tak tertembus. Lagi pula, kita sudah menyusun kontrak yang sangat ketat. Tidak ada yang bisa menyentuh proyek ini. Hotel ini akan menjadi warisan kita. Kata, warisan, itu terasa pahit di lidah Rina. Itu akan menjadi warisan bagi Doni, tetapi itu adalah mainan yang bisa diambil kembali oleh ibunya kapan saja. Dia hanya mengangguk, menyembunyikan senyum kecilnya. Aku yakin semuanya akan berjalan lancar. Aku sudah mengecek ulang daftar tamu dan persiapan logistik. Semua sesuai standar bintang 5. Obsesi citra Bu Sandra.
Sore harinya, Rina harus menemani Bu Sandra melakukan final walkthrough di area ballroom hotel. Ruangan itu berkilauan. Lantainya dihias permadani Persia edisi terbatas. Dan langit-langitnya tergantung lampu gantung kristal yang harganya setara dengan rumah sederhana. Bu Sandra, mengenakan topi lebar yang bahkan tidak ia lepas di dalam ruangan, berjalan dengan langkah kaki yang terukur, mengkritik setiap detail kecil. Kursi ini sedikit miring. Tarik. Apakah kamu pikir Tuan Lim dari perusahaan properti itu akan terkesan dengan ketidakrataan ini? Bu Sandra berteriak pada salah satu manajer hotel yang pucat pasi. Dan Rina, tolong pastikan bahwa nama-nama penting di daftar tamu dilingkari dengan tinta emas di meja resepsionis. Aku tidak mau ada kebingungan atau, lebih buruk lagi, ada orang asing yang tidak diundang berhasil menyusup. Rina merasakan tusukan. Ia tahu siapa yang dimaksud dengan orang asing, itu. Tari, adik Doni, yang selalu menjadi yasumen bagi ibunya, berjalan di samping Bu Sandra sambil memegang papan klip, meskipun ia tidak tahu apa-apa tentang manajemen acara. Aku sudah menugaskan 2 petugas keamanan tambahan di area luar, Bu, kata Tari dengan suara puas. Aku sudah menunjukkan foto orang-orang yang tidak diinginkan. Khususnya, Ibu Rina. Aku bilang padamu, Rina, aku tidak mau mengambil risiko. Dia mungkin akan mengenakan sandal jepit dan meminta uang tip dari pelayan. Bu Sandra berhenti di depan altar bunga anggrek putih impor. Dia memandang Rina dengan tatapan dingin, penuh peringatan. Dengarkan baik-baik, Rina, kata Bu Sandra. Nadanya sangat rendah sehingga terdengar lebih mengancam daripada teriakan. Kita sudah memberikan waktu seminggu bagimu untuk mengatasi ibumu. Peresmian ini adalah acara seumur hidup bagi Doni. Ini adalah pengakuan kita di mata masyarakat kelas atas. Aku tidak akan mengizinkan penampilan Bu Amara yang sederhana, itu merusak segalanya. Pakaiannya, mobilnya yang reot, dan perilakunya yang terlalu merakyat, akan membuat tamu penting kita berpikir bahwa kita tidak serius dengan status sosial kita. Kamu harus meneleponnya sekarang. Katakan dia dilarang. Jika dia datang dan ada masalah, aku akan memastikan semua orang di sini tahu bahwa ini adalah kesalahannya, dan itu akan sangat merugikan posisi Doni di mata para bankir. Rina menahan napas. Ini bukan lagi soal sopan santun. Ini adalah ancaman eksplisit yang didorong oleh paranoia citra sosial. Aku sudah bicara dengannya, Bu, jawab Rina, memilih kata-kata dengan hati-hati. Dia bilang dia mengerti. Dia tidak akan membuat masalah. Bu Sandra tidak terlihat lega. Mengerti saja tidak cukup. Dia harus tidak hadir. Aku bahkan sudah mengirimkan pesan kepada pihak keamanan untuk memverifikasi semua tamu di pintu masuk. Jika nama Bu Amara tidak ada di daftar A, dia tidak boleh masuk, bahkan jika dia memohon. Pemeriksaan senjata rahasia. Setelah meninggalkan kengerian berhias di The Majestic, Rina langsung menuju apartemen studionya yang disewa secara rahasia, sebuah kantor pusat operasionalnya yang tidak diketahui Doni maupun Bu Sandra. Di sana, dikelilingi oleh 6 monitor komputer dan laporan keuangan yang tebal, dia membuka senjata rahasia miliknya. Dia menelepon pengacara ibunya, Bapak Haris, yang beroperasi di Singapura. Haris, apakah klausul 45B sudah diperbarui dan ditegakkan? Tanya Rina tanpa basa-basi. Haris menjawab dengan suara datar. Khas seorang profesional hukum yang menangani transaksi besar. Tuan Rina, klausul, integritas moral dan pencegahan kerusakan reputasi investor sudah aktif sepenuhnya. Pelanggaran etika atau penghinaan publik yang dapat diverifikasi terhadap perwakilan investor akan memicu penarikan dana instan dan transfer penuh kepemilikan aset yang dijaminkan ke PT Cahaya abadi dalam waktu 24 jam. Ini adalah klausul standar yang dimasukkan oleh Bu Amara sendiri, dan Tuan Doni menandatanganinya tanpa membaca detailnya, sibuk merayakan angka investasi. Bagus. Dan bagaimana dengan aset pribadi yang aku berikan pada Doni dan Tari? Semua di bawah leasing dengan opsi penarikan segera atas nama perusahaan Anda, Renova Solutions. Mobil Doni, rumah liburan Tari, dan bahkan set kartu kredit premium yang mereka gunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Begitu Anda mengirimkan perintah resmi,
Semuanya akan dibekukan dan ditarik dalam waktu 1 jam. Rina menatap layar yang menunjukkan transfer dana PT Cahaya Abadi. Miliaran rupiah yang Bu Sandra dan Doni banggakan sebagai keajaiban finansial mereka. Haris, persiapkan semua dokumen. Begitu ibuku diusir, itu adalah pemicunya. Jangan tunggu teleponku. Begitu Anda mendapat kabar dari tim kami di Jakarta bahwa insiden itu terjadi, segera kirim salinan perintah penarikan dana ke General Manager Hotel The Majestic, yang untungnya adalah orang kita. Dan kirim surat pembekuan aset kepada Doni dan Tari. Biarkan mereka terkejut. Haris mengkonfirmasi. Rina mengakhiri panggilan. Rina merasa dingin. Dia tahu dia sedang merencanakan kehancuran total suaminya. Tetapi hati nuraninya sudah mati rasa oleh penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak hanya menghina ibunya. Mereka meremehkan integritas, kerja keras, dan kesederhanaan. Keluarga Pratama telah gagal dalam ujian, Bu Amara. Malam sebelum badai. Malam terakhir sebelum peresmian, Rina dan Doni tidur di kamar suite khusus di Hotel The Majestic. Doni, bersemangat, tidak bisa berhenti berbicara tentang pidatonya, tentang daftar tamu, dan tentang rencana masa depan. Sayang, kita akan menjadi penguasa baru di kota ini, bisik Doni, memeluk Rina dengan erat. Rina tersenyum samar. Ya, kita akan menjadi penguasa baru, pikirnya. Tapi yang dia maksud adalah dirinya dan Bu Amara. Saat Doni tertidur pulas, Rina bangkit, pergi ke jendela, dan menatap ke bawah ke jalanan kota yang berkelip. Dia menarik napas dalam-dalam. Besok, dia harus melihat ibunya dipermalukan. Dia harus menanggung rasa sakit itu sebentar. Karena itu adalah harga dari pembalasan yang akan datang. Rasa bersalahnya tenggelam oleh tekad yang membara. Dia meraih ponselnya dan mengirim pesan terakhir kepada Bu Amara. Semua sudah siap. Aku akan berada di barisan depan saat itu terjadi. Maafkan aku. Bu Amara membalas. Jangan minta maaf, Nak. Ini bukan perangmu. Ini adalah perangku. Dan besok, kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa pakaian sederhana dan harga diri lebih berharga daripada semua kristal bat carat mereka. Rina menghapus air mata yang tiba-tiba jatuh. Besok adalah hari di mana kebenaran akan menghancurkan kebohongan, dan kesombongan akan dibayar dengan kerugian yang tak terukur. Puncak kesombongan keluarga Pratama akan menjadi dasar kehancuran mereka sendiri. Rina hanya tinggal menunggu insiden itu terjadi. Hotel The Majestic, pada hari peresmiannya adalah sebuah kuil bagi kekayaan dan kesombongan. 30 lantai yang menjulang di tengah kawasan bisnis bergengsi kini bermandikan lampu sorot yang dramatis. Karpet merah terbentang sejauh 50 meter, berakhir di lobi utama yang desainnya memancarkan kemewahan barok modern. Di luar, barisan panjang mobil-mobil mewah berharga fantastis mengantre. Setiap plat nomornya mewakili nama-nama besar di ibu kota. Udara dipenuhi aroma anggrek segar, sampanye Prancis, dan wewangian mahal para tamu VIP. Di dalam, Doni Pratama berdiri di tengah lobi, tampak seperti raja yang baru dinobatkan. Mengenakan tuxedo yang dibuat khusus, ia menyambut setiap tamu dengan senyum lebar dan jabat tangan yang erat, menikmati setiap kilatan lampu kamera wartawan yang tak henti-hentinya mengabadikan momennya. Di sisinya, Rina tampil memukau dalam gaun malam haute couture yang anggun, memainkan peran sempurna sebagai istri yang suportif dan berkelas. Namun, di balik senyumnya, Rina adalah sebongkah es yang tengah menunggu untuk mencair. Matanya terus menyapu kerumunan dan pintu masuk. Hatinya berdebar, bukan karena kegembiraan, melainkan antisipasi yang menyakitkan. Bu Sandra, si ratu panggung, mengenakan kalung berlian yang menyaingi gemerlap lampu gantung, berdiri seperti patung pengawas di dekat meja resepsionis VIP. Dia mengarahkan pandangan tajam kepada setiap tamu yang masuk, memastikan hanya mereka yang dianggap layak, yang melewati batas. Tari, adiknya Doni, sibuk berbisik-bisik dengan temannya, menunjuk para tamu yang mereka anggap less important dan mencibir pakaian mereka. Lihat, Rina, bisik Doni dengan bangga di telinga Rina saat wali kota dan istrinya tiba. Inilah level kita sekarang. Semua orang penting datang. Dan ingat,
Ini semua berkat visi yang kugambarkan kepada investor luar negeri anonim itu. Sebuah master plan. Rina hanya mengangguk, menahan dorongan untuk mengatakan, master plan itu dibayar oleh ibu yang kau dan ibumu hina. Dia harus menahannya. Bu Amara berhak mendapatkan keadilan, dan agar pembalasan itu sempurna, insiden penghinaan itu harus terjadi. Tiba di medan perang. Tepat pukul 7 malam, di tengah hiruk-pikuk kedatangan CEO perusahaan multinasional, Bu Amara muncul. Bu Amara tidak datang dengan mobil mewah, melainkan dengan taksi online biasa yang menurunkan beliau sedikit jauh dari karpet merah. Ia mengenakan gaun katun sederhana berwarna krem, tanpa perhiasan mencolok, dan membawa tas tangan rajutan tangan. Wajahnya yang damai, yang biasa ditemui di taman-taman komunitas, tiba-tiba menjadi anomali visual yang mencolok di lautan sutra, chiffon, dan berlian. Dia berjalan dengan kepala tegak, langkahnya tenang, tidak menunjukkan rasa takut atau malu. Dia datang bukan sebagai tamu yang menumpang, tetapi sebagai ratu yang mengunjungi wilayah barunya yang dikuasai musuh. Meskipun sederhana, kehadiran Bu Amara segera menarik perhatian, bukan karena keindahan, melainkan karena kontras ekstremnya. Beberapa tamu, yang mengenal Bu Amara dari lingkaran filantropi diam-diam, menundukkan kepala dengan hormat. Namun, di mata keluarga Pratama, dia hanyalah noda. Bu Sandra melihatnya. Tatapannya membeku. Matanya melebar seperti melihat hantu. Kemarahan dan kepanikan bercampur di wajahnya. Dia sudah mengancam, tetapi wanita tua yang sederhana itu berani melanggar perintahnya. Tari, lihat. Bu Sandra mendesis, mencengkeram lengan Tari dengan kuku panjangnya. Dia datang. Dasar wanita keras kepala. Aku sudah bilang dia dilarang. Tari, yang sedang tertawa, langsung menoleh dan raut wajahnya berubah masam. Ya ampun, Bu. Dia benar-benar datang dengan penampilan itu? Ini memalukan. Aku sudah memberitahu petugas keamanan. Bu Sandra dengan cepat berjalan menghampiri dua petugas keamanan yang ia instruksikan secara khusus di pintu masuk. Kalian berdua. Kalian lihat wanita itu, yang mengenakan pakaian seperti hendak belanja ke pasar? Dia adalah penyusup. Dia tidak diundang. Dia akan merusak reputasi kita. Segera usir dia. Pastikan dia meninggalkan properti ini sekarang juga. Jangan biarkan dia melangkah lebih jauh dari garis batas. Bu Sandra berbisik dengan nada otoritas absolut. Kedua petugas keamanan, yang takut kehilangan pekerjaan, segera bergerak ke arah Bu Amara. Momen penghinaan publik. Doni dan Rina, yang saat itu sedang diwawancarai oleh reporter dari stasiun TV berita utama, tidak melihat gerakan Bu Sandra. Rina hanya merasakan peningkatan kegaduhan di dekat pintu, tetapi kamera dan sorotan lampu membuatnya terikat. Sementara itu, Bu Amara mendekati meja resepsionis ketika petugas keamanan mencegatnya. Maaf, Nyonya, kata salah satu petugas dengan suara tegang, mencoba untuk tetap profesional tetapi terintimidasi oleh pandangan dingin Bu Sandra dari kejauhan. Apakah Anda memiliki undangan resmi atau nama Anda terdaftar di daftar VIP? Bu Amara tersenyum tipis. Nama saya Amara. Saya diundang oleh keluarga pengelola hotel ini. Tari, yang sudah mengekor dari belakang Bu Sandra, maju dengan wajah jijik. Nama Amara tidak ada di daftar A, B, atau bahkan daftar C. Bu, acara ini hanya untuk pemegang saham, investor, dan pejabat penting. Anda tidak memenuhi kriteria. Anda seharusnya tahu diri. Tari berbicara dengan suara yang cukup keras, menarik perhatian beberapa tamu yang sedang menikmati koktail. Bu Amara menatap mata Tari tanpa gentar. Saya rasa, saya memenuhi kriteria itu lebih dari siapapun di ruangan ini. Bu Sandra, tidak mau ada argumen yang berkepanjangan, menerobos kerumunan kecil itu. Wajahnya merah padam karena amarah yang terselubung. Amara, hentikan sandiwara konyol ini. Bu Sandra menarik lengan Bu Amara dengan kasar, merusak ketenangan Bu Amara. Aku sudah peringatkan. Kau merusak acara anakku. Kau bukan investor. Kau bukan VIP.
Kau hanyalah ibu yang menyedihkan yang mencoba menumpang kemewahan yang bukan milikmu. Pergilah. Jika tidak, aku akan meminta polisi menangkapmu karena mengganggu acara privat. Penghinaan itu terdengar jelas. Bu Sandra sengaja meninggikan suaranya sehingga 3 pasang mata tamu penting di dekatnya menoleh. Bawa dia keluar. Perintah Bu Sandra kepada petugas keamanan. Tarik dia sampai keluar gerbang. Aku tidak mau melihat wajahnya di sini lagi. Petugas keamanan ragu sejenak, melihat ke arah Bu Amara yang tampak begitu tenang. Namun, intimidasi dari Bu Sandra lebih besar. Mereka mencengkeram lengan Bu Amara dan mulai menariknya ke arah pintu keluar. Bu Amara tidak melawan secara fisik. Ia membiarkan dirinya ditarik. Matanya hanya terpaku pada Bu Sandra. Tatapannya penuh belas kasihan dan keputusasaan yang diabaikan. Itu adalah tatapan yang mengatakan, kalian sudah memilih nasib kalian sendiri. Pemicu ditarik. Pada saat yang sama, tepat ketika Bu Amara ditarik melewati ambang pintu lobi, Rina, yang baru saja selesai diwawancarai, menoleh ke arah keributan. Dia melihat punggung ibunya ditarik secara paksa oleh 2 pria berseragam. Dia melihat Bu Sandra berdiri di belakang mereka, menyeringai penuh kemenangan. Doni, ibu! Rina berseru, melepaskan tangan Doni. Apa yang kalian lakukan? Itu ibu. Doni, yang masih terbuai oleh pujian dari reporter, menoleh sekilas. Oh, biar saja, Rina. Itu akan merusak foto kita. Biar dia pergi. Ibu sudah mengatasinya. Rina berlari ke pintu, tetapi dia terlambat. Pintu besar hotel sudah menutup. Bu Amara sudah hilang di balik kaca reflektif. Dibawa keluar oleh petugas keamanan atas perintah ibu mertuanya. Rina merasakan rasa sakit yang tajam. Rasa sakit melihat ibunya diperlakukan seperti pengemis. Diusir dari properti yang sebagian besar adalah miliknya sendiri. Tetapi, rasa sakit itu dengan cepat berganti menjadi kemarahan yang membeku. Dia mengambil napas dalam-dalam, menarik dirinya kembali, dan dengan cepat masuk ke toilet wanita. Di sana, ia mengunci diri. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan ponsel rahasianya. Dia melihat 2 pesan yang masuk dari Bu Amara. Aku baik-baik saja. Nak, jangan khawatir. Saatnya. Jalankan rencana A. Rina segera menelepon Haris di Singapura. Dia tidak perlu menjelaskan apa-apa. Suara yang keluar dari mulutnya dingin, tajam, dan penuh otoritas. Haris, katanya. Suaranya bergetar tetapi tegas. Klausul 45B telah dilanggar. Memicu penarikan aset sekarang. Kirim dokumen penarikan investasi hotel ke General Manager. Dan kirim pemberitahuan pembekuan aset pribadi Doni dan Tari. Lengkap dengan perintah penarikan mobil dan kartu kredit. Aku ingin ini menjadi kejutan yang sempurna di akhir pesta. Dimengerti, Tuan Rina. Kami bergerak. Jawab Haris. Rina meletakkan ponselnya, menatap bayangannya di cermin. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kilatan dendam yang dingin. Dia merapikan gaunnya, memperbaiki riasannya, dan memaksa senyum kecil yang tampak menyeramkan. Kalian ingin drama? Kalian akan mendapatkan drama. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Dia melangkah keluar dari toilet, kembali ke lobi yang berkilauan. Doni dan Bu Sandra sedang tertawa puas. Sama sekali tidak menyadari bahwa di detik-detik Rina berada di toilet, nasib finansial mereka baru saja diputus oleh satu panggilan telepon. Pesta ini akan segera berakhir dengan sangat buruk. Rina keluar dari bilik toilet, bukan lagi sebagai istri Doni Pratama yang anggun dan patuh, melainkan sebagai eksekutor yang dingin dan terukur. Wajahnya telah pulih. Riasan sempurna menutupi rasa sakit dan kemarahan yang membekas. Dia memastikan senyumnya kembali ke mode, bahagia dan bangga, sebelum melangkah kembali ke keriuhan. Di balik topeng kemewahan itu, dia adalah perwujudan ketenangan yang menakutkan, seperti mata badai yang diam sebelum angin topan menerjang. Kembali ke lobi, atmosfer bagi keluarga Pratama masih terasa euforia. Musik jazz yang lembut mengalun, gelas kristal berdentingan, dan tawa meriah terdengar di mana-mana. Namun, Rina langsung menuju ke pusat keramaian,
di mana Bu Sandra dan Tari tengah dikelilingi oleh sekelompok sosialita. Wajah Bu Sandra bersinar dengan kepuasan yang brutal. "Ya, kalian harus lihat," Bu Sandra berbicara dengan suara yang dramatis. "Ada insiden kecil di pintu tadi. Seorang wanita berpakaian lusuh mencoba menyusup, mengklaim dia adalah kerabat kami. Kami harus tegas. Di acara kelas ini, kami tidak bisa membiarkan citra kami ternoda oleh sampah." Tari menyela dengan tawa bernada tinggi. "Itu memalukan. Aku bahkan tidak bisa membayangkan jika Tuan Lim melihat kami berurusan dengan wanita yang tampak seperti asisten rumah tangga yang tersesat." Untungnya, Doni sangat tegas soal branding hotel ini. Rina mendekat, dan Bu Sandra segera menariknya, seolah ingin berbagi kemenangannya. "Rina, kau tidak melihatnya, tapi suamimu sangat profesional. Dia bahkan tidak melihat ke arah ibumu. Itu menunjukkan prioritasnya. Dia tahu bahwa hotel ini, The Majestic, lebih penting daripada sentimen keluarga yang tidak berguna." Rina memaksakan tawa yang terdengar normal. "Iya, Bu Sandra. Doni memang sangat fokus pada proyeknya. Dia tidak mau ada gangguan sekecil apapun." Saat itulah Rina memutuskan bahwa dia tidak akan memberitahu mereka saat ini. Dia akan membiarkan mereka mandi dalam kebodohan dan kesombongan mereka sampai saat terakhir. Dia perlu memverifikasi satu hal lagi, seberapa buta Doni terhadap identitas investornya. Konfirmasi kebodohan. Rina mendekati Doni, yang sedang berbincang serius dengan wali kota. Setelah pembicaraan itu selesai, Doni memeluk Rina dengan bangga. "Sayang, lihatlah ruangan ini. Ini semua milik kita," bisik Doni, matanya bersinar karena kesenangan. "Apakah kau melihat bagaimana Ibu Sandra mengatasi masalah ibumu tadi? Itu adalah pengorbanan kecil demi citra besar kita. Aku menghargainya." "Aku mengerti, Doni. Tapi aku masih bertanya-tanya." Rina memulai. Suaranya mengandung nada kecemasan palsu yang dirancang untuk memicu Doni membual. "Investor besar itu, PT Cahaya Abadi, yang kau bilang anonim. Apakah kamu benar-benar yakin mereka tidak akan terganggu dengan drama di pintu masuk tadi? Bukankah perjanjian kita sangat ketat soal reputasi?" Doni tertawa. Tawa yang sedikit terlalu keras dan percaya diri. "Tentu saja tidak. Aku sudah bilang padamu, mereka adalah perusahaan investasi luar negeri. Aku menduga mereka adalah sindikat dari Swiss atau semacamnya. Mereka hanya peduli pada angka, Rina, bukan pada drama keluarga di Jakarta. Mereka bahkan tidak tahu siapa ibu mertuaku atau ibumu. Mereka hanya melihatku, Doni Pratama, sebagai pengusaha yang memiliki visi dan menjanjikan keuntungan 1000%. Rina mengangguk perlahan. Ini adalah jawaban yang dia butuhkan. Doni benar-benar tidak tahu bahwa Bu Amara adalah pemilik tunggal PT Cahaya Abadi. Dia tidak tahu bahwa klausul reputasi yang dia anggap sepele itu sengaja dimasukkan oleh Bu Amara sebagai mekanisme pengaman dan, kini, sebagai mekanisme pembalasan. Ketidaktahuan Doni adalah lapisan terakhir dari penghinaan yang dia lakukan. Dia meremehkan seorang wanita yang juga adalah bosnya. "Aku harap kamu benar, Doni. Aku hanya khawatir," kata Rina. Kini suaranya terdengar lebih meyakinkan. "Aku akan mencari Mr. Tirtayasa sebentar. Aku ingin memastikan sistem internal hotel aman untuk pidatomu nanti." Doni melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Baiklah. Jangan stres. Semuanya sempurna." Jaring mulai menjebak. Rina bergegas menuju kantor General Manager, IM, Hotel. IM bernama Tirtayasa, seorang pria paruh baya yang tenang dan sangat kompeten. Tirtayasa sebenarnya adalah orang kepercayaan lama Bu Amara, ditempatkan di posisi kunci ini untuk mengawasi operasi Pratama dan memastikan integritas investasi. Doni mengira Tirtayasa adalah rekrutan terbaiknya. Rina mengetuk pintu kantor Tirtayasa, masuk, dan langsung menguncinya. Tirtayasa, yang biasanya tenang, kini terlihat pucat dan tegang, duduk di balik meja kerjanya. Di depannya, tergeletak setumpuk dokumen resmi dengan stempel legal yang tampak mencolok. "Nyonya Rina." Tirtayasa bangkit, suaranya rendah dan penuh urgensi.
Semua sudah sesuai perintah Nyonya Amara dan Tuan Haris. Perintah penarikan investasi dari PT Cahaya Abadi sudah saya terima 5 menit lalu. Ini adalah bom waktu. Nyonya. Apa reaksimu? Tanya Rina. Langsung ke inti. Saya sudah mengunggahnya ke sistem internal dan memprosesnya sebagai perubahan kepemilikan mendesak. Saya telah menahan laporan ini agar tidak muncul di laporan keuangan Doni Pratama hingga esok pagi. Tapi secara hukum, sejak dokumen ini diterima, 80% saham dan seluruh jaminan aset hotel resmi berpindah kepemilikan. Hotel ini, secara de facto, sudah menjadi milik Nyonya Amara. Tirtayasa menarik napas. Petugas keamanan yang mengusir Nyonya Amara sudah saya amankan di ruangan lain. Mereka akan saya pecat. Tetapi mereka hanya menjalankan perintah Bu Sandra. Bu Sandra adalah biang keladinya. Jangan pecat mereka dulu. Biarkan mereka menyaksikan kehancuran ini, kata Rina, matanya menyala. Lalu bagaimana dengan aset pribadi Doni dan Tari? Doni Pratama dan Tari sudah menerima notifikasi email dari Haris 10 menit yang lalu. Subjeknya, pemberitahuan pembekuan dan penarikan aset Rinova Solutions. Ponsel Doni berbunyi saat dia sedang berbicara dengan wali kota. Dia mengabaikannya, mengira itu hanya spam atau pesan klien yang tidak penting. Tirtayasa menggelengkan kepala, tak percaya akan kebodohan majikannya. Rina merasakan gelombang pembalasan yang memuaskan. Doni terlalu angkuh untuk memeriksa pesan yang mungkin bisa menyelamatkannya. Sekarang tugasmu, Tirtayasa. Rina melanjutkan, kembali ke mode komandan. Doni akan menyampaikan pidato terakhirnya sebentar lagi. Aku ingin kamu mematikan sistem koneksi internet umum dan jaringan ponsel nirkabel di area ballroom 10 menit setelah pidato Doni dimulai. Aku tidak ingin mereka punya waktu untuk menelepon bank atau pengacara segera setelah aku membuat pengumuman. Baik, Nyonya Rina. Saya akan mengaturnya sebagai gangguan teknis mendadak yang sering terjadi pada malam peresmian. Rina mengangguk, melihat jam tangannya. Sisa waktu mereka untuk berada di puncak kesombongan hanyalah 1 jam. Permainan catur akhir. Rina meninggalkan kantor Tirtayasa dengan langkah lebih ringan. Di lobi, pesta semakin meriah. Dia melihat Doni dan Bu Sandra sedang menikmati momen mereka, dikelilingi oleh para penjilat dan wartawan. Mereka tampak tak tersentuh, tak terkalahkan. Rina menyadari bahwa di saat ini, di tengah kemewahan Hotel The Majestic yang berkilauan, dia adalah satu-satunya orang di antara kerumunan yang tahu bahwa sang raja sedang berjalan menuju jebakan mematikan. Doni dan Bu Sandra baru saja menghina dan mengusir pemilik tanah air mereka sendiri. Dan sekarang, sang pemilik telah memicu bom yang akan meledak di wajah mereka. Ia mendekati MC acara, seorang presenter terkenal, dan berbisik. Pastikan Doni Pratama mendapatkan panggung terakhir. Berikan dia pengantar yang megah. Dia pantas mendapatkan perhatian penuh saat dia berpidato. Rina kembali ke sisi Doni, merangkul lengannya. Senyumnya kini tulus, tetapi bukan karena kebahagiaan, melainkan karena kepastian. Doni, sayang, kamu harus membuat pidato terakhir yang tak terlupakan, bisik Rina, menatap matanya dalam-dalam. Jadikan ini momen paling puncak dalam hidupmu. Doni tersipu-sipu, senang dengan dukungan Rina. Tentu, sayang. Aku akan memberitahu mereka semua bahwa The Majestic adalah buktiku bahwa kesombongan dan ambisi adalah kunci sukses. Aku akan membuat seluruh kota ini iri. Rina mengencangkan pelukannya. Bagus. Jangan lupakan ibumu. Dia harus berdiri di sampingmu saat kamu berpidato. Saat Doni sibuk mempersiapkan diri, Rina mengambil segelas sampanye. Dia mengangkatnya secara internal, memberikan penghormatan kepada ibunya, Bu Amara, yang saat ini mungkin sedang duduk dengan tenang di rumah, menunggu laporan tentang bagaimana pembalasannya berjalan. Tepat di puncak kesombonganmu, Doni, di momen yang paling kamu banggakan, aku akan menarik karpet dari bawah kakimu, dan seluruh dunia akan melihat kejatuhanmu. Rina merasakan ponselnya bergetar di dalam dompetnya. Notifikasi dari sistem bank pribadinya. Dana yang ditransfer secara pribadi kepada Doni, yang digunakan untuk membeli mobil sportnya,
baru saja ditarik kembali ke akun Rina. Ini adalah penarikan finansial yang tidak terikat dengan hotel, tetapi penarikan yang akan ia umumkan sesaat setelah pidato Doni, sebagai pukulan pribadi yang mematikan. Panggung sudah siap. Lampu sorot diarahkan ke podium. MC mengumumkan kembalinya, arsitek sejati The Majestic, Bapak Doni Pratama. Waktunya telah tiba. Pukul 8 malam. Seluruh tamu telah menikmati hidangan utama, dan kini suasana di ballroom The Majestic beralih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Pidato penutup Doni Pratama, yang dijuluki oleh MC sebagai visioner muda yang mengubah langit Jakarta. Lampu ballroom meredup dramatis, hanya menyisakan sorotan tunggal yang jatuh tepat di podium berhias kristal. Di antara kerumunan tamu elit, Doni berdiri, memancarkan aura kemenangan yang tak tertandingi. Bu Sandra, duduk di meja terdepan bersama Tari, menyeka air mata haru yang dibuat-buat, menikmati tepuk tangan meriah yang mengiringi nama putranya. Rina berdiri sedikit ke samping panggung, posisinya strategis. Dia bisa melihat wajah suaminya yang berseri-seri dan juga pandangan Tirtayasa, YM Hotel yang setia, yang memberinya anggukan kecil, kode bahwa sistem pemutus jaringan sudah siap. Doni melangkah ke podium. Dia mengangkat tangannya, dan suara tepuk tangan mereda, digantikan oleh keheningan penuh antisipasi. Hadirin sekalian, selamat datang di masa depan. Doni memulai, suaranya menggelegar penuh karisma yang dilatih. Malam ini, kita merayakan bukan hanya sebuah bangunan. Kita merayakan sebuah visi. Doni melanjutkan pidatonya, menggunakan setiap kalimat untuk memuji dirinya sendiri. Ia berbicara tentang bagaimana ia menolak ide-ide usang dan orang-orang dengan mentalitas miskin yang meragukan mimpinya. Banyak orang gagal karena mereka tidak memiliki nyali untuk bermimpi besar. Katanya, suaranya meninggi. Mereka terperangkap dalam keterbatasan, dalam kesederhanaan, dalam pikiran bahwa kekayaan itu kotor. Mereka terlalu sibuk melihat ke bawah, sehingga mereka lupa melihat ke atas, ke bintang-bintang. Rina tahu Doni secara implisit sedang menyindir Bu Amara. Bu Sandra dan Tari tersenyum puas, saling pandang seolah berkata, "Itu untukmu, wanita lusuh." Ironi dari momen ini menusuk Rina hingga ke ulu hati. Di saat Doni sedang mengejek kesederhanaan, dia sebenarnya sedang mengejek kekuatan finansial yang membiayai seluruh keangkuhannya. Perasaan campur aduk Rina. Sambil menyaksikan Doni memamerkan kemenangannya, Rina merasakan gelombang emosi yang kompleks. Dia tidak menyesal menjalankan rencana ini, tetapi ada kesedihan yang tak terhindarkan. Pria yang berdiri di podium itu dulunya adalah suaminya yang ia cintai, sebelum kesombongan keluarganya meracuninya sepenuhnya. Aku tidak menghancurkanmu, Doni. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Rina menunduk, mengingat wajah ibunya yang tenang saat ditarik keluar. Penghinaan itu, rasa sakit itu, jauh lebih nyata daripada kegemerlapan lampu gantung di atasnya. Kebencian keluarga Pratama terhadap ibunya bukan hanya karena Bu Amara sederhana, tetapi karena mereka secara naluriah tahu bahwa Bu Amara tidak terkesan oleh kekayaan palsu mereka. Rina menyentuh sisi gaunnya, tempat dia menyembunyikan selembar kertas. Salinan resmi dari surat penarikan investasi. Ini adalah bom waktu, dan dia akan menjadi orang yang menarik pinnya. Dia melirik ke arah Tirtayasa, yang kini berdiri di balik panel kontrol audiovisual. Tirtayasa mengangkat alisnya, mengisyaratkan bahwa dia siap. Saat Doni mencapai bagian krusial pidatonya, bagian tentang investor anonim yang mempercayainya, Rina mengambil langkah pertamanya. Kepada investor luar biasa yang mempercayai visi ini, yang melihat potensi saya, yang tahu bahwa saya akan melipat gandakan setiap sen yang mereka berikan. Doni berhenti sejenak untuk mendapatkan tepuk tangan yang lebih keras. Saya tahu Anda melihat ini. Terima kasih. Anda tidak akan pernah menyesal berinvestasi pada Doni Pratama. Perintah senyap dan penarikan aset. Tepat pada momen euforia itu, Rina memberi isyarat kepada Tirtayasa. Dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, Tirtayasa menekan tombol kecil di bawah mejanya. Seketika, semua jaringan Wi-Fi hotel dan koneksi seluler pribadi di ballroom terputus, kecuali jaringan keamanan internal yang sudah dikendalikan Rina.
Para tamu yang sebelumnya sibuk mengunggah foto Instagram dan membalas pesan, tiba-tiba melihat notifikasi, tidak ada layanan, di ponsel mereka. Mereka menganggapnya sebagai gangguan sesaat dan meletakkan ponsel mereka. Tidak ada yang panik. Belum. Rina tahu apa artinya ini. Keluarga Pratama kini terisolasi secara digital. Mereka tidak akan bisa menghubungi pengacara atau bank mereka untuk memverifikasi atau menghentikan penarikan aset yang sudah berjalan. Tepat setelah Doni mengucapkan terima kasih kepada investornya, ia turun dari podium, bersiap untuk sesi foto terakhir. Rina mendekatinya dengan cepat. "Doni, aku ada kejutan kecil," bisik Rina, mengambil inisiatif untuk meraih mikrofon di podium. Dia menoleh ke MC yang terkejut. "Maaf. Saya rasa ada satu lagi pengumuman penting yang harus disampaikan Doni sebelum sesi foto." Rina memegang mikrofon itu. Rasanya dingin dan berat di tangannya. Bu Sandra dan Tari saling pandang. Bingung. Tetapi berpikir Rina hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka atau memuji Doni. "Sayang, apa yang kamu lakukan? Ini bukan bagian dari rencana," bisik Doni. Tetapi Rina mengabaikannya. Rina, kini di bawah sorotan lampu, menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi memedulikan tatapan ratusan orang. Dia hanya melihat Doni, Bu Sandra, dan Tari, 3 orang yang akan segera tahu harga dari kesombongan mereka. Detik-detik sebelum kebenaran. Sebelum Rina mulai berbicara, ia teringat sepotong dialog yang ia dengar saat ibunya diusir. Tari menuduh Bu Amara salah masuk dan merusak citra. Sekarang, Rina akan membalikkan tuduhan itu. Doni, yang kesal karena Rina mengambil alih panggungnya, mencoba mengambil kembali mikrofon itu. "Rina, kembalikan. Biarkan MC yang menangani ini." Rina mundur 1 langkah. Suaranya, ketika akhirnya ia berbicara, mengejutkan semua orang karena ketenangannya yang dingin dan tajam. "Selamat malam, hadirin sekalian. Saya, Rina, istri dari Bapak Doni Pratama, yang barusan memberikan pidato yang sangat menginspirasi tentang visi dan ambisi. Saya ingin memperjelas satu hal mengenai acara peresmian yang sangat penting ini." Bu Sandra mulai merasa ada yang tidak beres. Dia berdiri tegak. Wajahnya menunjukkan kerutan kebingungan dan kegelisahan. "Sebelumnya," lanjut Rina, suaranya kini mencapai setiap sudut ruangan, "izinkan saya menceritakan sebuah insiden kecil, yang sayangnya, terjadi tepat di pintu masuk hotel yang megah ini beberapa jam lalu. Insiden tentang harga diri dan rasa hormat." Rina menceritakan detail pengusiran Bu Amara, bagaimana seorang wanita yang datang dengan pakaian sederhana diperlakukan seperti pengemis, ditarik keluar dari acara oleh petugas keamanan, dan dihina secara terbuka di depan tamu oleh keluarganya sendiri. Rina sengaja tidak menyebut nama ibunya, hanya menyebutnya sebagai seorang wanita yang dihormati. Doni, Bu Sandra, dan Tari panik. Doni berbisik keras. "Rina, hentikan omong kosong ini. Kita punya tamu penting." Rina mengabaikannya dan menatap langsung ke Bu Sandra. Wanita itu diusir karena dituduh akan merusak citra mewah hotel ini. Keluarga Pratama memutuskan bahwa citra jauh lebih berharga daripada etika dan kemanusiaan. Rina menghela napas, siap melancarkan pukulan terakhir. Tetapi yang tidak diketahui keluarga Pratama adalah bahwa wanita yang mereka hina, wanita yang mereka perlakukan seperti sampah dan pengemis. Rina mengangkat selembar dokumen yang tersembunyi, memperlihatkannya di bawah sorotan lampu. Sebenarnya adalah satu-satunya alasan hotel ini berdiri tegak hari ini. Wanita itu adalah investor terbesar Anda. Keheningan yang terjadi sungguh memekakan telinga. Para tamu terkejut. Doni membeku, wajahnya pucat pasi, menatap dokumen di tangan Rina seolah itu adalah kutukan. Bu Sandra terhuyung di tempat duduknya. Perusahaan investasi anonim yang Doni Pratama sebutkan, PT Cahaya Abadi. Rina melanjutkan, suaranya kini menjadi palu godam. "Pemilik tunggal PT Cahaya Abadi adalah Ibu Amara, ibu saya. Wanita yang Anda usir 80% saham hotel ini." Doni kehilangan kata-kata. Bu Sandra menjerit tertahan. Babak pembalasan telah dimulai.
Keheningan yang mencekam di ballroom The Majestic terasa lebih berat daripada beban semua berlian yang dikenakan para tamu. Itu adalah keheningan yang mematikan, di mana ratusan mata tertuju pada 3 orang yang baru saja tersambar petir. Doni Pratama, yang beberapa detik lalu berdiri tegak sebagai arsitek visioner, kini tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Wajahnya berganti dari pucat menjadi merah padam karena malu, lalu kembali pucat. "Rina, apa omong kosong ini?" Doni akhirnya menemukan suaranya, tetapi itu hanyalah gerungan panik. Dia melompat ke arah podium, berusaha merebut mikrofon dari tangan Rina. Rina, dengan ketangkasan yang tak terduga, menarik diri, menjaga jarak aman. Aura ketenangannya yang dingin kini berbenturan secara brutal dengan kepanikan Doni yang histeris. "Ini bukan omong kosong, Doni. Ini adalah kenyataan yang kamu abaikan demi keangkuhanmu," balas Rina. Suaranya tetap stabil dan jelas, diperkuat oleh sistem suara hotel. PT Cahaya Abadi adalah holding company milik Ibu Amara. 80% kepemilikan. Kau hanya mengelola. Doni, kau tidak memiliki. Bu Sandra, di meja depan, akhirnya meledak. Ia bangkit, melupakan citra elegannya, dan berteriak, "Kau berbohong. Aku tahu ibumu. Dia hanyalah pensiunan yang menghabiskan hari-harinya di kebun bunga. Dia tidak mungkin punya perusahaan investasi sebesar itu. Kau hanya ingin mempermalukan kami." Rina menoleh ke arah Bu Sandra. Tatapannya kini memancarkan penghinaan yang murni. "Kau benar, Bu Sandra. Ibu saya adalah pensiunan yang menghabiskan hari-harinya di kebun bunga. Dan itulah mengapa dia punya cukup banyak waktu luang untuk mengelola aset multitriliunnya. Kau sibuk pamer perhiasan, sementara ibuku sibuk mengamankan masa depannya. Sekarang, dia telah membuangmu. Eksekusi finansial, penarikan investasi." Rina mengangkat salinan surat penarikan investasi yang ia pegang. Ini adalah perintah resmi yang sudah ditandatangani oleh Haris, pengacara utama Bu Amara, dan sudah terdaftar secara hukum di sistem hotel oleh Tirtayasa. Hadirin sekalian, keluarga Pratama, dan terutama Tuan Doni Pratama, telah melanggar klausul 45B dalam perjanjian investasi, yaitu kegagalan menjaga integritas etika dan merugikan investor. Klausul itu secara spesifik menyebutkan bahwa setiap tindakan penghinaan terbuka terhadap pemilik modal atau perwakilan mereka dapat memicu penarikan investasi secara instan tanpa tenggang waktu. Rina melipat dokumen itu dengan rapi. Hanya 3 jam yang lalu, Tuan Doni Pratama, Bu Sandra, dan Tari Pratama telah mengusir dan menghina Ibu Amara, pemilik 80% hotel ini, di pintu masuk utama, menyebutnya wanita lusuh yang merusak citra, dan sampah yang menyusup. Rina menoleh ke belakang, ke arah Tirtayasa, General Manager, yang kini melangkah maju dan berdiri di sisi panggung, mengenakan wajah profesional yang dingin. "Tirtayasa, sebagai General Manager hotel ini, dan kini sebagai perwakilan resmi dari pemilik baru, saya minta Anda mengonfirmasi. Apakah penarikan investasi 80% saham oleh PT Cahaya Abadi telah diproses secara internal?" Tirtayasa, dengan suara lantang dan formal, menjawab, "Ya, Nyonya. Sesuai perintah hukum, dana yang disalurkan oleh PT Cahaya Abadi telah ditarik. Seluruh aset dan operasional Hotel The Majestic kini berada di bawah kendali penuh PT Cahaya Abadi, efektif sejak pukul 20 malam ini. Tuan Doni Pratama saat ini bukan lagi pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Kontraknya sebagai direktur utama juga otomatis batal." Lantai ballroom terasa seolah runtuh. Doni terhuyung. Dia mencoba meraih ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Para tamu VIP yang tadinya bersimpati pada Doni kini menarik diri. Wajah mereka menunjukkan perhitungan cepat tentang siapa yang sebenarnya memiliki kekuasaan. Pukulan pribadi, penarikan fasilitas. Bu Sandra, yang masih tidak percaya, mencoba mendekati Rina. Matanya penuh air mata buaya. "Rina, nak, jangan lakukan ini. Doni adalah suamimu. Kami adalah keluargamu. Ini hanya salah paham. Kami hanya bercanda dengan ibumu." Rina menahan diri untuk tidak memuntahkan rasa jijik.
Bercanda? Ibu saya pergi dengan hati hancur karena candaan Anda. Rina kemudian beralih dari masalah hotel ke pembalasan pribadi. Inilah saatnya Doni merasakan kehancuran total dan mendalam. Sekarang, mari kita bicara tentang aset yang lain. Rina menatap Doni, yang kini terlihat sangat kecil di bawah tatapannya. Doni, kamu baru saja menerima notifikasi email, yang tentu saja kamu anggap spam dan kamu abaikan. Email itu berasal dari Rinova Solutions, perusahaan konsultasi investasi pribadi saya. Rina melangkah turun dari podium, kini berjalan perlahan mengelilingi Doni. Mobil sport yang kamu kendarai, McLaren 720S yang kamu banggakan itu, dibeli dengan modal pinjaman yang kuberikan. Pinjaman itu secara hukum ditarik. Mobilmu akan diambil oleh tim penarik aset dalam waktu 2 jam. Begitu juga dengan Porsche Panamera milik Tari. Tari, yang selama ini hanya bisa menonton dalam keheningan yang ngeri, kini menjerit. Apa? Kau tidak bisa melakukannya. Itu hadiah. Hadiah dariku. Tidak, Tari. Itu adalah fasilitas, bukan hadiah. Dana untuk modal awal butik fashion online MU? Ditarik. Kartu kredit platinum tanpa batas yang kau dan Bu Sandra gunakan? Sudah diblokir 15 menit yang lalu. Coba saja gunakan. Semua fasilitas pribadi yang pernah kuberikan atas nama, cinta dan dukungan, telah ditarik, efektif saat ibuku diusir. Doni mencengkeram kepalanya. Dia melihat sekeliling. Wartawan bersemangat mencatat setiap kata. Tamu-tamu penting yang ia impikan untuk jabat tangan, kini menatapnya dengan rasa kasihan yang merendahkan. Pembalasan cermin. Perintah pengusiran. Ini adalah saat Rina menyelesaikan lingkaran pembalasan. Dia menatap Bu Sandra, yang kini terlihat menyedihkan dan tidak berdaya. Rina mengulurkan tangannya, meminta mikrofon dari MC, dan kembali ke tengah ruangan. Keluarga Pratama telah gagal. Mereka telah menghina pemilik properti ini, dan mereka telah kehilangan semua dukungan finansial mereka. Sekarang, saya harus menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Rina menoleh ke arah 2 petugas keamanan yang tadi mengusir Bu Amara, yang kini berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Kalian berdua, dengar saya baik-baik. Suara Rina kini dipenuhi otoritas baru yang mutlak. Kalian adalah petugas hotel ini. Hotel ini kini dimiliki oleh Ibu Amara. Kalian lihat wanita ini, Bu Sandra, Tuan Doni, dan Nona Tari? Mereka adalah penyusup. Mereka tidak diundang ke dalam properti ini oleh pemiliknya. Mereka telah mengganggu acara dan merusak reputasi pemilik. Rina menggunakan kata-kata Bu Sandra sendiri, memantulkannya kembali dengan kejam. Segera usir mereka. Bawa mereka keluar. Jangan biarkan mereka melangkah lebih jauh dari garis batas karpet merah. Tarik mereka sampai keluar gerbang. Aku tidak mau melihat wajah mereka di The Majestic lagi. Perintah itu menggema di seluruh ruangan. Bu Sandra terhuyung, mencoba memohon. Rina, aku ini ibu mertuamu. Anda kehilangan hak itu saat Anda mengusir ibu saya. Rina memotongnya tanpa emosi. Petugas keamanan, yang kini mengetahui siapa bos mereka yang sebenarnya, bergerak dengan cepat dan profesional. Mereka mendekati Doni, yang mencoba melawan dan berteriak. Kau tidak punya hak. Kami punya dokumen hukumnya, Tuan Pratama, kata Tirtayasa dari panggung, mengakhiri perlawanan Doni. Doni, Bu Sandra, dan Tari, ditarik keluar dari ballroom di depan mata ratusan tamu elit. Doni berteriak sumpah serapah. Bu Sandra menangis terseduh-seduh. Tangannya berusaha meraih Rina, tetapi ia didorong menjauh. Tari berjuang, gaun malamnya kusut, harga dirinya hancur berkeping-keping. Mereka dipaksa berjalan di karpet merah yang sama, tempat mereka menyambut tamu beberapa jam lalu, kini menjadi jalan kehinaan mereka. Mereka ditarik melewati gerbang, persis seperti yang terjadi pada Bu Amara. Rina berdiri di tengah ballroom, menatap ke pintu besar yang tertutup setelah Doni dan keluarganya diusir. Di tengah keheningan yang panjang, Rina mengangkat mikrofon itu lagi. Terima kasih, hadirin sekalian.
Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Peresmian hotel ini akan dilanjutkan. Hanya saja, dengan pemilik yang berbeda. Mari kita rayakan integritas. Rina meletakkan mikrofon dan berjalan meninggalkan panggung, membiarkan para tamu berbisik dan berspekulasi. Pembalasan telah selesai. Dinginnya malam Jakarta, biasanya diselimuti oleh kehangatan kemeja sutra dan sampanye, kini terasa menusuk tulang bagi Doni, Bu Sandra, dan Tari. Mereka berdiri terhuyung-huyung di trotoar di luar gerbang The Majestic, tempat mereka baru saja diusir oleh petugas keamanan yang disewa dengan uang mereka sendiri. Pintu kaca besar hotel, tempat cahaya keemasan pesta masih memancar, terasa seperti gerbang neraka yang tertutup rapat, mengisolasi mereka dari dunia yang mereka cintai. Kamera-kamera wartawan yang tadinya mengincar Doni untuk wawancara kini merekam mereka, bukan sebagai bintang, melainkan sebagai tontonan memalukan. Sesaat setelah didorong keluar, Doni sempat berbalik dan berteriak kepada petugas keamanan. "Aku direktur utama hotel ini. Kalian akan dipecat," ancamnya. Suaranya serak dan kehilangan semua otoritasnya. Petugas keamanan, kini loyal kepada Tirtayasa, yang mewakili PT Cahaya Abadi, hanya menatapnya dengan pandangan kosong. "Mohon maaf, Tuan. Kami hanya menjalankan perintah dari pemilik resmi. Anda tidak memiliki akses ke properti ini." Bu Sandra tersedu-sedu. Tangannya menutupi wajahnya yang berhias berlian yang kini terasa begitu ironis. Tari, yang gaun kuturnya kini kotor karena terseret di karpet, merengek histeris. Ia mencoba menggunakan ponselnya. Tidak ada sinyal. Ya Tuhan, Rina memblokir sinyal. Dia iblis. Tari menjerit frustrasi. Mereka menyadari, Rina tidak hanya mencabut status mereka, tetapi juga semua infrastruktur kenyamanan mereka. Mobil sport Doni dan Porsche Tari yang seharusnya menunggu mereka di area VIP sudah hilang. Kartu kredit platinum mereka telah diblokir. Ponsel mereka terisolasi. Mereka, trio elit yang paling sombong di kota, kini terdampar tanpa daya. Setelah hampir setengah jam berdiri di bawah tatapan para wartawan yang haus berita, Bu Sandra akhirnya menemukan selembar uang tunai Rp500.000 di kantong kecil tas tangan mahalnya. Uang yang biasa ia sisihkan untuk memberi tip pelayan di salon langganannya. Dengan sisa uang tunai itu, mereka berhasil menyetop sebuah taksi tua yang menuju ke rumah mereka di kawasan Pondok Indah. Rumah kosong dan kehilangan yang nyata. Perjalanan pulang terasa seperti menyeberangi gurun pasir. Tak ada obrolan, hanya tarik napas berat Bu Sandra dan isak tangis Tari. Doni hanya menatap lurus ke depan. Otaknya mati rasa mencoba memproses kehancuran total yang terjadi dalam waktu 3 jam. Setibanya di villa mewah mereka, kejutan berikutnya menunggu. Rumah terasa gelap dan sunyi. Ayah Doni, Tuan Pratama, yang merupakan sosok pendiam dan jarang terlibat dalam bisnis harian Doni, sudah menunggu di ruang tamu, duduk dalam keheningan yang menyeramkan di sofa kulit. Begitu pintu terbuka, Tari berlari ke garasi, memanggil nama mobilnya. Ia kembali beberapa detik kemudian. Matanya terbelalak karena ketakutan yang nyata. "Papa, Mama, mobilku, Porsche-ku hilang. McLaren Doni juga." "Diam. Rina sudah mengatakannya," bentak Doni, mencengkeram kepalanya. Tuan Pratama bangkit perlahan. Ekspresi wajahnya tidak marah, melainkan terluka dan lelah. Tim penarik aset dari Renova Solutions datang setengah jam yang lalu. Mereka menunjukkan surat perintah pengambil alihan yang sah atas nama Rina. Mereka sangat cepat. Bu Sandra tersentak. "Apa yang kau lakukan, Papa? Mengapa kau membiarkan mereka mengambil mobil kita?" Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Sandra," jawab Tuan Pratama, suaranya lirih. "Aku mencoba menelepon pengacara kita, tetapi dia tidak mengangkat telepon. Lalu aku menelepon manajer bank, dan dia berkata, jalur kredit kita sudah dibekukan secara permanen. Doni, semua jaminan yang kau gunakan untuk proyek hotel itu sudah ditarik. Hotel itu tidak pernah menjadi milik kita, bukan? Itu selalu menjadi milik ibunya Rina." Air mata Bu Sandra tumpah, bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang berbalut keputusasaan.
Itu semua salah Rina. Dia adalah wanita ular berbisa. Dia menghancurkan keluarga ini. Ledakan salahkan dan kejatuhan moral. Doni, yang selama ini menahan diri, akhirnya meledak. Dia membanting vas kristal di meja samping. Pecahan kaca berserakan. "Cukup, Mama!" teriak Doni. Suaranya penuh rasa penyesalan yang pahit. "Ini bukan salah Rina. Ini salah kita. Salahmu dan Tari. Aku sudah bilang ratusan kali untuk tidak mengusik Ibu Amara. Dia adalah wanita yang tenang. Dan dia adalah ibu kandung istriku. Kenapa kau harus menghinanya di depan umum? Kenapa kalian menyebutnya sampah? Apakah kalian tidak punya otak sama sekali?" Bu Sandra menangis terseduh-seduh. "Aku hanya ingin dia tidak merusak citra kita. Kita adalah Pratama." "Citra apa?" Doni tertawa getir. "Kita hidup dari pinjaman Rina. PT Cahaya Abadi adalah penyelamat kita. Mama, kita menghina bos kita sendiri. Kita tidak punya citra lagi. Malam ini, kita adalah lelucon di seluruh Jakarta." Tari, yang baru menyadari implikasi finansialnya, mendekati Doni dengan mata berkaca-kaca. "Doni, bagaimana dengan butikku? Uang modal awal itu kan dari Rinova Solutions? Apa aku juga harus mengembalikan semua stokku?" Doni menatap adik perempuannya dengan kebencian. "Ya, Tari, kembalikan semua. Tokomu akan tutup sebelum matahari terbit. Begitu juga dengan semua proyek investasiku yang lain. Semua yang kita sentuh, semua yang membuat kita merasa kaya, semuanya milik Rina. Kita hanyalah penjaga pintu bagi kekayaannya." Malam itu, villa mewah keluarga Pratama menjadi medan perang verbal yang kejam. Ayah Doni hanya bisa duduk, menutupi wajahnya, menyesali kehidupan yang ia biarkan dikendalikan oleh kesombongan istrinya. Untuk pertama kalinya, mereka tidak khawatir tentang status sosial, tetapi tentang tagihan dasar. Mereka tidak punya akses ke uang tunai, dan besok pagi, seluruh dunia akan membaca kejatuhan mereka. Ketenangan di rumah Amara. Sementara kekacauan terjadi di Pondok Indah, Rina berada di rumah ibunya yang sederhana namun indah di kawasan yang tenang di selatan Jakarta. Bu Amara sedang menyiram bunga anggreknya. Ketenangannya adalah kontras sempurna dengan badai yang baru saja Rina ciptakan. Bu Amara menoleh ke putrinya. "Bagaimana, Nak? Apakah kamu merasa lebih baik?" Rina duduk di kursi rotan, memegang secangkir teh hangat. Dia merasa lelah, tetapi puas. Rasanya kosong, Bu. Tapi bukan karena penyesalan. Kosong karena saya akhirnya membuang beban yang sudah saya pikul bertahun-tahun. Beban berpura-pura menjadi istri yang kurang dari suaminya. Bu Amara menyelesaikan kalimatnya sambil tersenyum lembut. "Kamu sudah memulihkan kehormatanmu, Nak, dan kehormatan Ibu." Tak lama kemudian, Haris, pengacara Rina dan Bu Amara, tiba. Ia membawa folder kulit tebal yang berisi dokumen-dokumen perceraian. "Semua sudah aman, Bu Rina. Tim kami berhasil menarik aset utama sebelum pukul 10 malam. McLaren Doni dan Porsche Tari sudah berada di gudang kami, menunggu penjualan lelang. Doni dan keluarganya kini tidak memiliki aset likuid," lapor Haris. "Selain itu, kami sudah mempublikasikan pengumuman resmi tentang perubahan kepemilikan The Majestic dan klaim hukum Rinova Solutions. Besok pagi, seluruh kota akan tahu." Haris kemudian meletakkan dokumen perceraian di depan Rina. Ini adalah langkah terakhir untuk membersihkan hidupnya. Ini adalah draft akhir. Kami sudah memasukkan klausul non-diskusi dan penolakan tunjangan. Doni tidak akan mendapatkan sepeser pun dari asetmu, Rina. Secara hukum, kamu telah menikah dengan harta pribadimu, dan kami punya bukti lengkap penghinaan dan ancaman yang dia lakukan. Rina mengambil pulpen. Dia menatap nama Doni Pratama di halaman dokumen itu untuk terakhir kalinya. Ini adalah akhir dari sebuah babak yang didasari oleh ilusi dan kesombongan. Dengan napas mantap, Rina membubuhkan tanda tangannya. Tanda tangan itu terasa berat, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kebebasan yang tiba-tiba.
Surat cerai akan kami ajukan pagi-pagi sekali. Hidupmu yang lama telah berakhir, Rina, kata Haris. Keesokan paginya, Rina dan Bu Amara duduk di ruang makan, membaca berita online. Judul-judul utama berteriak. Hotel The Majestic milik investor misterius. Direktur utama diusir di hari peresmian. Kehancuran Doni Pratama. Ternyata uang adalah milik ibu istri yang dihina. Riwayat kekayaan keluarga Pratama hangus dalam semalam. Rina membaca setiap kata tanpa emosi. Itu adalah harga yang harus dibayar oleh kesombongan. Dia mematikan laptopnya. Kehidupan baru telah dimulai. 2 minggu setelah malam peresmian yang kacau balau itu, Rina dan Doni bertemu lagi untuk terakhir kalinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Suasana di ruang sidang mini itu terasa dingin dan formal. Sangat kontras dengan gemerlap ballroom tempat mereka terakhir berinteraksi. Rina datang didampingi oleh 2 pengacara terbaik dari firma Haris. Ia mengenakan setelan bisnis abu-abu yang tajam dan elegan, bukan lagi gaun pesta mewah, melainkan seragam seorang pebisnis yang serius dan fokus. Ketenangan di wajahnya adalah benteng yang tak tergoyahkan. Doni datang sendiri. Dia tampak sangat berbeda dari pria sombong yang berpidato di atas panggung. Jasnya terlihat lusuh, matanya cekung karena kurang tidur, dan ketegasan yang biasa ia pancarkan kini digantikan oleh tatapan cemas dan putus asa. Sidang berjalan cepat. Pihak Rina tidak hanya mengajukan gugatan cerai berdasarkan perbedaan tak teratasi, tetapi juga menyertakan bukti kuat tentang penghinaan terhadap ibu kandung istri, sebagai bukti tekanan mental, dan ketergantungan finansial Doni yang terbukti setelah penarikan aset hotel. Sebelum hakim mengetuk palu, Doni meminta waktu untuk berbicara. Yang mulia, saya mohon. Doni berbalik menghadap Rina, mengabaikan pengacaranya. Rina, tolong jangan lakukan ini. Aku minta maaf atas apa yang ibu dan Tari lakukan. Mereka bodoh. Mereka tidak tahu. Tapi aku mencintaimu. Rina, kita bisa memperbaiki ini. Hotel itu, kita bisa mendapatkannya kembali. Kita bisa memohon pada Ibu Amara. Jangan hancurkan aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Suara Doni bergetar, penuh keputusasaan yang tulus. Itu adalah pertama kalinya Rina melihat Doni tanpa kesombongan. Namun, penyesalannya datang terlalu terlambat. Rina menatap Doni tanpa emosi, lalu menoleh ke hakim. Yang mulia, saya tidak melihat adanya penyesalan atas kesalahannya sendiri. Hanya penyesalan atas kehilangan aset. Pernikahan ini sudah tidak dapat diselamatkan. Saya hanya ingin mengakhiri semua hubungan, baik secara pribadi maupun profesional, dengan Tuan Doni Pratama. Hakim mengetuk palu. Perceraian disahkan. Doni tidak mendapat sepeser pun tunjangan. Ia keluar dari pengadilan sebagai pria yang bukan hanya bercerai, tetapi juga dilucuti secara finansial dan sosial oleh mantan istrinya sendiri. Transformasi publik Rina. Keesokan harinya, Rina muncul di hadapan publik. Ini bukan lagi Rina yang bersembunyi di balik nama suaminya. Ini adalah Rina yang melangkah keluar sebagai kekuatan sesungguhnya di balik PT Cahaya Abadi dan pemilik hotel mewah yang kini dikenal sebagai The Amara. Rina telah memutuskan untuk mengganti namanya untuk menghormati ibunya. Ia mengadakan konferensi pers di lobi hotel. Wartawan, yang sebelumnya meliput arogansi Doni, kini sibuk mencatat setiap kata dari Rina. Rina berbicara dengan tenang dan berwibawa. Malam peresmian adalah momen yang seharusnya menjadi perayaan visi. Namun, itu berubah menjadi pelajaran penting tentang integritas dan kebutuhan untuk menghormati sumber daya. Saya di sini hari ini untuk mengumumkan bahwa PT Cahaya Abadi telah mengambil alih manajemen penuh. Kami tidak hanya akan memperbaiki citra, tetapi kami akan mengubah namanya menjadi The Amara. Sebuah pengingat abadi bahwa etika dan moral harus selalu menjadi pondasi dari setiap bisnis yang sukses. Ketika ditanya mengenai Doni dan keluarga Pratama, Rina hanya menjawab singkat dan tajam. Mantan suami saya dan keluarganya tidak lagi memiliki afiliasi, baik operasional maupun finansial, dengan hotel ini atau perusahaan saya. Mereka memilih jalan mereka sendiri, dan kami memilih jalan kami. Pidato Rina menjadi sensasi. Media massa memujinya sebagai wanita besi
yang menjunjung tinggi harga diri keluarga di atas kekayaan, serta ratu balas dendam yang elegan. Tiba-tiba, Rina yang selama ini bekerja di balik layar, menjadi ikon bisnis baru di Jakarta. Reputasinya sebagai pebisnis yang cerdas dan berintegritas melonjak tajam. Investor lain yang tadinya ragu-ragu kini berbaris ingin bekerja sama dengan Rina dan Bu Amara. Rina tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, dia telah meningkatkan statusnya dari istri ambisius menjadi penguasa industri yang sesungguhnya. Kehidupan baru Doni dan keluarga Pratama. Sementara Rina bersinar di puncak, Doni dan keluarganya jatuh ke dasar jurang. Setelah perceraian, mereka tidak mampu mempertahankan villa mewah di Pondok Indah. Semua aset pribadi yang terikat pada pinjaman atau fasilitas Rina telah ditarik, dan reputasi Tuan Pratama di dunia lama juga ikut hancur. Mereka terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Sandra, yang selama ini hanya sibuk merawat berlian dan jadwal sosialitanya, kini harus belajar memasak dan mencuci sendiri. Ia sempat mencoba meminjam uang dari teman-teman sosialitanya, tetapi semua pintu tertutup rapat. Tidak ada yang mau berurusan dengan keluarga yang sudah jatuh dan dicap sebagai penghina investor. Tari, mantan influencer dengan ribuan pengikut, harus menutup butik online-nya dan kini bekerja sebagai asisten kasir di sebuah minimarket kecil. Ia sering mengenakan kacamata hitam, berharap tidak ada mantan pengikutnya yang mengenalinya. Doni mencapai titik terendah. Ia mencoba mencari pekerjaan di sektor properti, tetapi tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko mempekerjakan pria yang terbukti arogan dan, yang lebih buruk, yang kehilangan proyek hotel besar dalam semalam karena kesalahan etika yang memalukan. Doni akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai agen asuransi di pinggiran kota, berjalan kaki dari pintu ke pintu. Suatu sore, saat Doni sedang menunggu bus di halte yang ramai, ia melihat sebuah billboard besar yang baru dipasang. Itu adalah iklan megah untuk Hotel The Amara. Di bawah logo baru yang elegan, terpampang foto Rina yang tersenyum tipis, mengenakan pakaian bisnisnya, dengan kalimat, elegansi sejati dibangun atas integritas. Doni menatap wajah mantan istrinya. Bukan lagi kebencian, melainkan penyesalan yang mendalam yang memenuhi hatinya. Dia menyadari, Rina tidak pernah butuh statusnya. Rina hanya menginginkan kehormatan. Dan karena dia gagal memberikan kehormatan itu kepada ibunya, Rina merobek kehidupan palsunya hingga ke akar-akarnya. Doni menundukkan kepalanya, kembali ke realitas kerasnya, menunggu bus yang membawanya pulang ke rumah kontrakan sempitnya. Sementara Rina kini terbang tinggi di atas langit Jakarta sebagai salah satu pebisnis wanita yang paling dihormati. Kontras nasib ini adalah hukuman terberat baginya. 6 bulan telah berlalu sejak malam peresmian yang dramatis itu. Waktu yang singkat namun sangat transformatif bagi Rina. Proses hukum perceraian telah tuntas tanpa celah, dan Doni Pratama secara resmi menjadi bagian dari masa lalu yang tak ingin ia kenang. Sementara Doni terpuruk dalam kehancuran finansial dan sosial, Rina justru meroket. Di bawah kepemimpinan Rina dan pengawasan etika ketat dari Bu Amara, hotel yang tadinya bernama The Majestic telah menjalani operasi plastik total, bukan hanya nama, tetapi juga jiwanya. Rina mencopot semua ornamen berlebihan dan sombong yang dipaksakan oleh Doni. Desain interior diubah menjadi lebih elegan, tenang, dan berkelas, menekankan pada craftsmanship lokal dan estetika minimalis. Namanya diganti menjadi The Amara, sebuah penghormatan abadi kepada ibunya dan menjadi penanda bahwa hotel ini dibangun di atas pondasi kejujuran dan kehormatan. Rina bekerja tanpa lelah. Citranya sebagai wanita besi menarik perhatian investor dan mitra kelas atas yang menghargai keberanian dan integritasnya. Ia kini tidak lagi menyembunyikan kekayaannya. Ia menggunakannya sebagai platform untuk berbisnis dengan cara yang benar. Bu Amara, meskipun tetap menyukai kesederhanaannya, sering mengunjungi kantor Rina, tidak hanya sebagai penasihat keuangan, tetapi sebagai jangkar moral. Malam kemenangan moral. Malam peresmian ulang tiba. Ini adalah acara yang jauh berbeda dari peresmian pertama. Jika peresmian Doni dipenuhi dengan arogansi dan kejar tayang status, peresmian The Amara terasa hangat, intim, dan bersahaja. Tamu yang hadir adalah para pebisnis sejati,
bukan hanya sosialita yang gemar pamer. Suasana dipenuhi musik orkestra lembut dan cahaya temaram. Bu Amara berdiri di sudut lobi, mengenakan gaun kebaya sederhana namun elegan yang dijahit khusus untuknya, bukan untuk kemewahan, tetapi untuk martabat. Di tangannya, ia memegang bunga anggrek hasil kebunnya sendiri yang ia letakkan di tengah meja sambutan. Ia tidak lagi menjadi wanita lusuh. Ia adalah nyonya rumah kehormatan. Rina mendekati ibunya. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Hotel ini akhirnya terasa seperti rumah. Tentu saja, Nak. Karena ini dibangun dengan hati, bukan dengan ego, jawab Bu Amara lembut. Biarlah malam ini menjadi penutup babak lama dan pembukaan yang sesungguhnya. Acara puncak segera dimulai. Rina melangkah ke podium, dan kali ini, ia tidak ditemani oleh pria sombong, tetapi berdiri sendirian, memancarkan otoritas penuh. Pidato inti Rina, pondasi integritas. Rina membuka pidatonya dengan senyum tulus, yang langsung menenangkan para hadirin. Selamat malam, hadirin sekalian. 6 bulan lalu, hotel ini dibuka dengan nama berbeda, oleh orang yang berbeda. Peresmian itu berakhir dengan kekacauan, dan itu adalah kekacauan yang harus terjadi, ujar Rina, mengakui drama masa lalu secara terbuka. Ia kemudian beralih ke poin utama pidatonya, yang terdengar lebih seperti manifestasi bisnis daripada pidato peresmian. Banyak dari Anda mengenal saya setelah peristiwa itu. Peristiwa yang mengungkap ironi terbesar. Orang-orang yang paling lantang membual tentang modal, ternyata adalah orang-orang yang paling kurang dalam modal etika. Lanjut Rina, suaranya dipenuhi ketenangan yang meyakinkan. Hotel ini kini bernama The Amara. Amara dalam bahasa Sanskerta berarti abadi atau kekal. Saya mendedikasikan nama ini kepada ibu saya, Bu Amara, yang mengajarkan saya bahwa kekayaan sejati bukanlah berapa banyak uang yang Anda miliki di bank, tetapi seberapa besar kehormatan yang Anda bawa dalam setiap interaksi. Rina menatap ibunya di sudut. Saat ibu saya diperlakukan dengan sangat tidak hormat di pintu masuk hotel ini, itu bukan hanya penghinaan pribadi, itu adalah pernyataan kegagalan. Kegagalan bisnis, kegagalan moral, dan kegagalan kepemimpinan. Saya belajar bahwa jika Anda tidak menghormati orang yang menyediakan modal, Anda akan kehilangan segalanya. Hari ini, The Amara dibuka kembali dengan janji. Janji untuk menghargai setiap orang, dari petugas kebersihan hingga investor utama. Kami telah mengubah desain, mengubah staf, dan yang terpenting, mengubah budaya. Kami tidak lagi mencari kekayaan instan yang didasari kesombongan. Kami membangun warisan yang didasari integritas. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Rina telah mengubah cerita balas dendam menjadi sebuah narasi bisnis yang berkelas dan inspiratif. Balas dendam yang manis. Sementara Rina menerima ucapan selamat, di sebuah kontrakan sempit yang jauh dari pusat kota, keluarga Pratama menyaksikan kemenangannya di televisi. Mereka sedang makan malam seadanya, dikelilingi oleh tumpukan kardus yang belum sempat dibongkar. Bu Sandra, yang kini terlihat jauh lebih tua dan lelah, menatap layar dengan mata merah. Lihat dia, berpura-pura menjadi malaikat setelah dia menghancurkan kita. Tuan Pratama, yang kini bekerja paruh waktu sebagai akuntan lepas, menggeleng. Dia tidak berpura-pura, Sandra. Dia hanya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kita yang salah. Kita menghina orang yang menyelamatkan kita. Doni, yang duduk di lantai, merasa dadanya sesak. Ia melihat billboard besar The Amara yang menampilkan Rina di berita. Pidato Rina tentang kehormatan menghantamnya. Ia ingat betapa mudahnya ia mengorbankan martabat ibunya Rina demi terlihat keren di mata teman-temannya. Ia telah membuang berlian demi sepotong kaca. Pukulan terakhir datang dari Tari. Doni, apa kita bisa meminta Rina untuk mengembalikan sisa uang dari penjualan mobilku? Aku butuh untuk membayar sewa bulan depan. Doni hanya bisa tertawa pahit. Tidak ada sisa uang, Tari. Itu semua adalah uang pinjaman yang ditarik secara sah oleh Renova Solutions. Kita tidak punya apa-apa. Ini adalah hidup kita sekarang. Semua karena kita tidak bisa menahan kesombongan kita sendiri.
Doni menyadari, hukuman Rina bukanlah hanya kehilangan uang, tetapi adalah kehilangan ilusi. Rina memaksanya melihat realitas betapa rapuhnya kekayaan yang tidak didasari oleh kerja keras dan rasa hormat. Balas dendam Rina terasa begitu manis karena tidak pernah melibatkan kekerasan atau teriakan. Itu hanyalah pengembalian cermin yang jujur atas tindakan mereka sendiri. Masa depan yang cerah. Di lobi The Amara, Rina dan Bu Amara berbagi momen tenang. Peresmian berjalan sukses besar, mendatangkan liputan positif dari media yang kini menyanjung Rina. Hotel ini akan menjadi warisanmu, Nak. Warisan yang dibangun dari pelajaran berharga, kata Bu Amara, membelai bahu Rina. Rina mengangguk. Ini adalah warisan kita, Bu. Saya tidak akan pernah lagi membiarkan orang meremehkan apa yang saya dan Ibu miliki, baik itu kekayaan maupun kehormatan. Rina, yang kini berada di puncak karir dan kehidupan pribadinya, merasa benar-benar bebas. Ia tidak lagi perlu berpura-pura atau menyembunyikan kekuatannya. Ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuasaan sejati datang dari kepemilikan diri sendiri, dan bahwa tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri dan martabat seorang ibu. Babak kehidupan baru Rina, penuh janji dan integritas, baru saja dimulai. 3 tahun telah berlalu sejak malam Rina mengambil kembali kehidupannya dan menegakkan kehormatan ibunya. Di tengah kota metropolitan Jakarta, The Amara Hotel kini berdiri sebagai landmark sejati, simbol keberanian, elegan, dan yang terpenting, integritas. Hotel itu telah memenangkan berbagai penghargaan, tidak hanya untuk desainnya yang berkelas, tetapi juga untuk budaya kerja yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap setiap karyawan dan mitra. Rina, kini berusia awal 30-an, telah bertransformasi sepenuhnya. Ia memimpin Renova Solutions menjadi konglomerat real estate yang dihormati, bergerak melampaui properti hotel ke sektor teknologi dan layanan keuangan. Ia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Rina menjadi anggota dewan termuda di beberapa organisasi bisnis terkemuka, dihormati karena ketajaman bisnisnya dan, ironisnya, karena kisah perpisahan dramatisnya yang menjadi legenda di kalangan pebisnis sebagai studi kasus tentang kegagalan etika. Di sampingnya, Bu Amara menikmati kedamaian dan kebanggaan yang sesungguhnya. Rumahnya yang sederhana kini menjadi pusat ketenangan Rina. Bu Amara menolak untuk pindah ke rumah mewah, tetapi ia menghabiskan sebagian waktunya di suite eksekutif di The Amara, tempat ia berfungsi sebagai penasihat spiritual Rina. Ia sering mengadakan kelas menjahit dan merajut kecil untuk staf hotel, mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan ketekunan, filosofi yang ia yakini telah menopang kekayaan sejati keluarganya. Hubungan ibu dan anak itu tidak pernah lebih kuat. Rina telah belajar bahwa kekayaan tanpa keluarga yang terhormat hanyalah panggung kosong, sementara Bu Amara bangga melihat putrinya menggunakan kekuasaan untuk kebaikan, bukan untuk pamer. Doni, kenangan yang menyakitkan. Jauh dari kemewahan The Amara, kehidupan Doni Pratama terus tenggelam dalam kesulitan. Setelah 3 tahun, ia masih berjuang sebagai agen penjualan dengan komisi rendah. Ia tinggal di sebuah apartemen studio kecil yang ia sewa bersama dengan 2 rekan kerjanya. Kemewahan dan pujian telah sepenuhnya meninggalkannya. Doni berusaha keras untuk bangkit, tetapi nama, Doni Pratama, kini membawa beban negatif. Setiap wawancara kerja yang sukses selalu berakhir dengan penolakan setelah calon bos mencari namanya di Google dan menemukan berita lama tentang direktur sombong yang diusir investor sendiri. Ia selamanya dicap sebagai kegagalan yang arogansi menghancurkannya. Doni sering berjalan melewati pusat kota, dan setiap kali ia melihat The Amara, hatinya mencelos. Hotel itu bukan hanya bangunan, itu adalah monumen kebodohannya. Ia ingat kata-kata Bu Amara yang ia cemooh. Uang tidak akan membeli martabat. Ia tahu, uang Bu Amara tidak membeli kehormatan, tetapi Bu Amara menggunakannya untuk menghukum mereka yang tidak memiliki kehormatan. Doni sesekali mencoba menghubungi Rina melalui email. Pesan-pesannya selalu sama. Permohonan maaf yang panjang, diiringi permintaan bantuan keuangan yang terselubung. Setiap email secara otomatis dibalas oleh sistem pengacara Rina, Haris, dengan pesan formal yang tegas. Semua hubungan telah berakhir secara hukum. Mohon hormati batasan ini. Doni menyadari,
Rina tidak hanya mengusirnya dari hotel dan kekayaan. Rina mengusirnya dari hidupnya secara permanen. Pengasingan total ini adalah pembalasan yang paling dingin dan paling efektif. Nasib Bu Sandra dan Tari, pengemis status. Bu Sandra dan Tari mengalami nasib yang lebih buruk. Mereka tidak pernah bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa kemewahan. Bu Sandra, yang tidak pernah bekerja seumur hidupnya, mencoba beberapa pekerjaan remeh-temeh, tetapi kepribadiannya yang sombong dan keengganannya untuk tunduk pada otoritas selalu membuatnya dipecat dalam hitungan minggu. Mereka akhirnya tinggal bersama Tuan Pratama, yang meskipun tidak terlibat langsung dalam penghinaan itu, tetap menderita karena reputasi keluarganya yang hancur. Rumah kontrakan mereka kini kecil dan penuh dengan perselisihan. Bu Sandra, dalam upaya terakhir yang menyedihkan, mencoba menghadiri acara-acara sosialita lama, berharap belas kasihan. Namun, pintu The Majestic yang dulu menutup di wajah Bu Amara kini menutup di wajahnya. Ia tidak diizinkan masuk ke pesta manapun. Mantan teman-temannya menghindarinya, takut bahwa kekalahan sosialnya akan menular. Suatu sore, Tari mengirimkan pesan teks singkat kepada Bu Amara. Bu Amara, saya tahu ini lancang. Tapi saya mohon, saya sakit dan tidak punya uang untuk membayar obat. Bisakah Anda memberi saya sedikit saja? Bu Amara menunjukkan pesan itu kepada Rina. Bu Amara memandang Rina dengan lembut, menawarkan pilihan. Rina, tanpa ekspresi, mendikte balasan kepada Haris. Kirimkan donasi anonim, bukan atas nama keluarga, ke organisasi amal yang fokus pada kesehatan. Sertakan catatan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang membutuhkan, bukan sebagai pengakuan atas utang masa lalu. Rina menolak memberikan bantuan langsung. Bukan karena kekejaman, tetapi karena ia tahu memberi mereka uang secara langsung tidak akan mengajarkan mereka kehormatan, hanya akan memperkuat mentalitas mereka yang mengharapkan bantuan dari orang yang mereka hina. Mereka harus menghadapi konsekuensi penuh dari tindakan mereka sendiri, tanpa pelampung penyelamat. Perjumpaan dan ketenangan abadi. 3 tahun setelah perceraian, Rina berada di sebuah kafe butik dekat pusat kota untuk pertemuan bisnis. Kafe itu ramai, dan ia duduk di dekat jendela. Rina kini adalah sosok yang sangat dihormati. Jarang ada yang berani mengganggunya. Saat ia sedang meninjau dokumen proposal, perhatiannya tertarik pada seorang pria yang tergesa-gesa masuk, mengenakan seragam agen asuransi yang terlihat murahan. Pria itu tampak kelelahan dan berkeringat. Dia memesan secangkir kopi termurah dan duduk sendirian di sudut yang gelap. Sibuk menelepon klien yang ia yakini akan menolak tawarannya. Pria itu adalah Doni. Rina melihatnya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan kepuasan, tetapi dengan rasa iba yang jauh dan terpisah. Doni yang sombong, yang dengan angkuh menuntut penghormatan dan kemewahan, kini adalah pria yang hanya memohon kesempatan. Wajahnya yang dulu bersinar dengan kekuasaan kini kusam karena kekhawatiran. Rina melihat sekilas teleponnya. Doni sedang menelepon dari nomor yang tidak ia kenal. Sebuah upaya terakhir untuk mendapatkan kontak. Rina tidak bergerak. Ia tidak menyapa. Dan ia tidak memanggil pelayan untuk mengusirnya. Ia hanya menyaksikan. Dia telah membersihkan hidupnya dari Doni. Kehancuran Doni telah menjadi tanggung jawab Doni sendiri. Hasil langsung dari pilihan yang ia buat malam itu, 3 tahun lalu. Setelah beberapa menit, Doni bangkit, minum kopinya dalam satu tegukan, dan pergi dengan terburu-buru, tanpa menyadari bahwa mantan istrinya yang kini menguasai industri berada hanya beberapa meter darinya. Rina kembali ke dokumennya. Tiba-tiba, ia merasakan ketenangan yang sempurna. Pembalasan telah tuntas, bukan di ballroom yang dramatis, tetapi dalam keheningan 3 tahun konsekuensi yang tak terhindarkan. Kehancuran Doni adalah permanen, dan kebebasan Rina adalah abadi. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan singkat kepada ibunya, Bu Amara. Semuanya baik-baik saja, Bu. Kita menang. Pesan balasan datang segera. Tentu saja, Nak. Kita selalu menang ketika kita tahu nilai dari kehormatan. Rina tersenyum. Ia telah memenangkan bukan hanya hotel, tetapi juga pelajaran terpenting dalam hidupnya, bahwa integritas dan loyalitas kepada keluarga adalah satu-satunya investasi yang tidak dapat ditarik kembali.
Ia menutup laptopnya. Babak kehidupan baru yang stabil dan berintegritas kini benar-benar telah dimulai.